Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Petang bersama saya, Krisna Livia. Pemirsa, setelah menunggu beberapa waktu bertepatan dengan hari ini, tanggal 13 Januari, Indonesia akhirnya melaksanakan pemberian vaksin Sinovac tahap pertama. Presiden Jokowi pagi tadi menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin. Dalam vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini, pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Dan kelompok prioritas penerima vaksin ini terdiri dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Namun sebenarnya apakah vaksin ini bisa menjadi solusi atas pandemi yang terjadi dan seberapa efektifkah vaksin ini sendiri? Kami akan membahasnya bersama Dr. Tauhid Nur Azhar selaku peneliti Task Force Riset dan Inovasi Teknologi COVID-19 BPPT. Halo, selamat sore, Dok. Selamat sore Mbak, selamat sore penonton semua. Ya, berkaitan dengan vaksinasi yang berlangsung pada hari ini, lalu seberapa efektifkah vaksin COVID-19 ini, Dok? Ya, memang tentu ini menjadi pertanyaan bersama ya, bahwa apakah dengan dimulainya vaksinasi pada hari ini, pandemi ini akan segera bisa berlalu begitu ya, harapannya demikian. Dari hasil uji klinis yang kita miliki datanya, khusus untuk vaksin Sinovac ini kan ada 3 negara yang aktif terlibat, yaitu Turki, Brazil, dan juga Indonesia. Angka di Indonesia sendiri untuk efikasi atau efektivitas memberikan kekebalan itu sekitar 65,3%, sementara di Brazil itu di atas 92%, dan kemudian di Turki sekitar 78%. Nah ini sebenarnya kriteria WHO di atas 50% itu sudah sangat baik. Dan perlu dilihat juga background dari sampling dan metodologi uji klinisnya. Untuk Brazil dan Turki itu mengambil populasi dengan risiko tinggi, bahkan khusus tenaga kesehatan, sehingga perbandingan antara kelompok placebo dengan kelompok yang mendapatkan vaksin itu nilai proteksinya tinggi. Sementara kita mengambil model masyarakat umum, jadi artinya baik yang divaksin dan yang placebo atau mendapatkan suntikan tetapi tidak berisi vaksin gitu ya, itu kita ambil dari representasi masyarakat sehat. Jadi sebetulnya dengan mobilitas, dengan pergerakan manusia dan pola-pola penularan yang terjadi di tanah air, proteksi yang mencapai 65% ini sudah sangat baik. Dan mudah-mudahan apabila secara bertahap kita kemudian semua daerah, khususnya yang zona merah, juga tenaga kesehatan dan para abdi masyarakat yang merupakan public servant yang berhadapan langsung dengan masyarakat, pelayan publik, itu apabila bisa diproteksi gitu ya, ini akan menjadi simpul-simpul yang akan mengawali munculnya yang disebut dengan herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok sebetulnya, di mana virus itu sifat dasarnya memerlukan kehadiran manusia karena dia tidak bisa hidup tanpa adanya host, tanpa adanya inang. Sehingga apabila semakin banyak kelompok yang memiliki kekebalan, memiliki antibodi spesifik terhadap virus, atau memiliki sistem pengenalan apabila ada virus itu datang, maka tubuh kita bisa mengenali. Mungkin kalau kita lihat proporsinya dari jumlah vaksin yang datang kan belum besar ya. Mungkin sekitar 1,3 tambah 1,8 itu ya sekitar 3,1 juta dosis gitu ya, ditambah bulk yang baru datang 15 juta siap di bulan Februari. Jadi mungkin di tahap awal trimester pertama ini kita punya persediaan vaksin sekitar 18 jutaan lah ya, 17 juta dosis, 17 sampai 18 juta. Mungkin kita melihat, wah kita 270 juta dengan 17 juta di awal, apa sudah mulai bisa mengurangi gitu ya. Jadi prinsip dasar dari vaksinasi itu menimbulkan yang tadi kekebalan kelompok atau herd immunity, di mana sebetulnya satu poin penularan penting, misalkan kan kalau kita melihat tadi orang yang banyak berhubungan dengan kegiatan di masyarakat, dia kan misalkan dalam satu hari bisa ketemu beberapa orang atau beberapa kelompok. Misalnya tenaga kesehatan itu selain proteksi pada dirinya sendiri juga memproteksi
saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi kalau tenaga kesehatan sudah terlindungi, pertama kita punya punya satu sistem pelayanan kesehatan yang mumpuni dengan kualitas SDM yang tetap terjaga karena sehat. Yang kedua juga transmisi di lingkungan-lingkungan rawan seperti di Vaskes itu bisa dikurangi. Jadi sebetulnya dengan mulai adanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki imunitas itu juga laju transmisi atau penularan virus dengan sendirinya akan berkurang gitu. Nah, apalagi nanti secara bertahap tentu saja kita juga akan semakin banyak kan kelompok-kelompok yang mendapatkan vaksin gitu ya, karena per Maret kelompok usia lansia sudah mulai. Terus kemudian nanti akan ada juga tidak hanya dari satu produsen kan, akan ada beberapa yang sudah mulai memiliki MOU untuk pengadaan sehingga jumlah dosis yang tersedia saya kira akan mencapai 70% masyarakat. Nah, apabila tercapai 70% anggota masyarakat yang memiliki kekebalan, herd immunity yang dapat melindungi ini akan sangat efektif gitu. Jadi artinya pada saat itu mungkin 1 tahun, 12 bulan lebih gitu ya, mungkin sampai 2 tahun, ini perlahan kan prosesnya kan terus berjalan gitu ya, distribusi ke berbagai daerah dan skala prioritas, serta pemilihan kelompok yang harus diberikan itu harus tepat gitu. Jadi artinya memang yang potensi untuk menghentikan gitu. Jadi kalau di kereta api itu barangkali di rel itu ya, ada wesel namanya yang mindahin jalur. Nah, kita itu harus berada di poin-poin penting di mana virus tersebut itu biasanya tersebar di titik itu gitu. Makanya yang menjadi fokus itu adalah kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, ini baik dok. Ketika selesai divaksin ini apakah ada efek sampingnya dok? Di dalam terminologi imunisasi atau vaksinasi itu ada yang namanya KIPI ya. Jadi artinya ada keadaan ikutan, jadi kondisi ikutan pasca imunisasi. Dari hasil uji klinis yang dilakukan FKUN4 di Bandung itu minim sekali ya. Jadi gejala pasca imunisasi itu rata-rata bersifat lokal dan juga tidak berlangsung lama. Jadi misalkan ada rasa pegal di lokasi penyuntikan, tapi tidak sampai misalkan menimbulkan demam berakhir, tidak ada. Jadi artinya oleh Prof. Kusnandi Rusmil saya sampaikan sebagai ketua tim peneliti, ketua tim uji klinis dari FK4 bahwa tidak ditemukan dari 1.590 pasien uji klinis tersebut tidak didapatkan efek samping yang bersifat sedang atau berat. Kalau ringan adalah beberapa gitu, tetapi itu saya kira wajar ya. Artinya sebaran uniqueness manusia itu macam-macam. Mungkin ada yang peka, ada yang relatif lebih tidak sensitif, itu wajar. Tapi sejauh ini tidak. Mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya, sahabat-sahabat pemirsa Badar TV juga bertanya, kalau jangka panjang gimana dok? Soalnya ini kan baru katakanlah uji klinis ini baru mencerminkan sekian bulan gitu ya, maksimal 6 bulan. Gimana nih kalau nanti tahunan? Jadi saat ini ada pendekatan modeling menggunakan bioinformatika ya, namanya penelitian in silico, yang kita bisa melihat gitu ya berbagai potensi yang terjadi akibat adanya interaksi antara obat, antara vaksin dengan sistem tubuh manusia. Dan mudah-mudahan dengan pendekatan berteknologi baru ini kita sudah bisa memprediksi dan meminimalisir, bahkan bisa mereduksi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mudah-mudahan sih aman, dan insyaallah dari MUI juga kan sudah dinyatakan halal dari segi kandungannya begitu. Ya, untuk hal-hal yang mungkin dirasakan oleh masyarakat terkait vaksin tersebut, atas reaksi-reaksi tersebut, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, dok? Ya, ini cukup penting ya, karena ada himbauan yang sudah disampaikan juga, artinya reaksi yang mungkin kalau misalkan timbul begitu ya, dan kemudian perlu penanganan seandainya ya, mudah-mudahan tidak gitu ya, itu biasanya terjadi reaksi cepat, misalkan hipersensitivitas atau anafilaktik gitu, itu cepat. Sehingga kalau bisa, dan sudah diimbau bahwa setelah penyuntikan itu memang tidak meninggalkan tempat, artinya menunggu dulu beberapa saat, dipantau, diobservasi, lalu kemudian apabila tidak ada hal-hal yang dikeluhkan gitu ya, maka ya
silahkan pulang. Dan yang terpenting adalah kita memiliki kontak ya dari fasilitas kesehatan atau penanggung jawab pemberian vaksin, dokternya siapa atau mungkin barangkali perawat yang bertugas di sana, sehingga ketika sudah sampai di rumah 1-2 hari ada hal-hal yang mungkin kita rasakan kok sepertinya berhubungan dengan gejala pasca imunisasi. Nah, itu bisa segera menghubungi petugas kesehatan yang bertanggung jawab. Dan nanti akan ditelusuri tentu apakah misalkan ada demam atau pusing atau apa, itu memang betul berhubungan dengan proses vaksinasinya atau barangkali ada faktor-faktor penyebab lain yang terjadi gitu ya pada saat yang bersamaan. Kan tidak menutup kemungkinan ya, artinya kita itu mungkin ada underlying disease yang lain, penyakit yang berbeda, tetapi kita merasakannya setelah diimunisasi. Kok kepala saya jadi pening ya, mungkin tapi nggak apa-apa, itu segera dikonsultasikan saja. Dan saya kira tenaga kesehatan kita yang dipersiapkan untuk proses imunisasi massal ini, untuk vaksinasi ini, sudah dibekali gitu ya dengan pengetahuan terkait gejala dan tanda yang mungkin akan muncul sebagai bagian dari proses vaksinasi itu sendiri gitu. Ya, baik dok. Sesuai dengan peraturan pemerintah, penerima vaksin hanya dari rentang usia 18 sampai 59 tahun. Anak-anak dan lansia ini tidak bisa divaksin. Itu alasannya apa ya dok? Begini. Ya, jadi ini memang di tahap awal kita itu mengacu kepada hasil uji klinis ya. Uji klinis yang dilakukan di Bandung yang tadi sampel awal 1620 dan kemudian di akhir itu 1590 ya, karena di dalam perjalanan ada yang pindah dan sebagainya. Itu memang kriteria inklusinya yang dimasukkan di dalam proses uji klinis itu rentang usia yang tadi gitu ya. Jadi dari usia 18 sampai 59 tahun, kondisi sehat, tidak ada faktor komorbid. Sehingga pada tahap pertama pada saat pemberian vaksin ini tentu saja kita harus mengacu pada data yang ada dari hasil pengujian secara objektif. Tetapi jangan khawatir karena proses ini secara paralel juga berjalan, artinya dari hasil uji klinis di negara lain, di Brazil, di Turki, yang memang di Brazil misalnya mengkhususkan diri pada tenaga kesehatan dan sebagainya. Nanti datanya ini bisa kita pergunakan karena publikasi ilmiahnya kan pasti harus dipertanggungjawabkan dengan cara harus menjadi sebuah artikel yang kemudian bisa dibaca, evaluasi oleh banyak peneliti lain dan direplikasi dalam bentuk-bentuk penelitian yang serupa. Jadi sebetulnya ini aspek safety-nya dulu. Jadi artinya yang sudah pasti aman itu dari kriteria inklusi tersebut. Tetapi kita kan juga sudah ada program nanti per Maret, misalkan kelompok lansia sudah mulai ada, karena memang sudah ada datanya sekarang bahwa ternyata aman. Penyakit juga sudah mulai dipilah mana yang benar-benar bisa, mana yang tidak bisa gitu ya. Misalkan ada gangguan di mana ginjal. Nah, gangguannya sejauh mana nih yang akan bisa mempengaruhi imunitas apabila diberikan vaksin efektif atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar berbahaya atau tidak, tapi kadang ada beberapa kondisi di dalam tubuh seorang manusia gitu, ada penyakit tertentu yang ketika divaksin tidak efektif gitu. Kenapa? Karena sistem imunnya mungkin ada gangguan. Jadi meskipun divaksin, toh tidak akan membangkitkan secara optimal imunitas terhadap virus. Nah, ini yang kan kita juga jadi pertimbangan. Lalu mungkin juga ada yang bertanya, banyak sekali ini pertanyaan di masyarakat, kalau yang sudah pernah terkonfirmasi positif, apa masih perlu? Nah, ini nanti kita lihat juga dari kadar antibodinya. Apabila sudah memadai, mungkin tidak menjadi prioritas. Tapi kalau misalkan ternyata antibodinya tidak mencukupi untuk menghadapi adanya infeksi berikutnya atau berulang gitu ya, bisa saja dipertimbangkan untuk diberikan. Jadi ini sebenarnya masalah kita mengedepankan faktor safety dan objektivitas berdasarkan pendekatan rasional ilmiah. Jadi artinya karena kelompok itu yang sudah diteliti di awal. Tapi secara perlahan berjalan ini paralel, bukan perlahan ya, paralel. Kita juga sudah melihat bahwa aman kok ternyata pada kelompok-kelompok tertentu yang sudah berusia lebih lanjut dan sebagainya bisa. Ya, baik dok, kita ke pertanyaan terakhir. Apakah seorang yang memiliki penyakit bawaan ini tidak boleh divaksin, dok? Ya, sekali lagi tadi faktor komorbid yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa seseorang boleh divaksin atau tidak, itu nanti akan dilihat dari dua aspek. Yaitu aspek yang pertama,
apabila faktor komorbid atau penyakit bawaan tersebut ketika divaksin menimbulkan suatu kondisi yang membahayakan, tentu ini dihindarkan gitu ya. Jadi artinya ada beberapa kasus misalkan autoimunitas gitu ya, ketika diberikan vaksin ini kita harus evaluasi apakah autoimunnya ini justru akan memperburuk keadaan atau bisa ditoleransi oleh tubuh kita, atau bahkan mungkin juga punya efek sinergitas yang baik sehingga malah bisa memberikan perlindungan optimum. Kita ini harus dilihat dan kita semua harus based on kalau di kedokteran itu harus ada evidence base-nya. Jadi artinya ada buktinya secara ilmiah, evidence base-nya bahwa ini nggak berbahaya, baru kita bisa atau diperbolehkan melakukan. Yang kedua, bukan hanya masalah bahaya atau tidak, tetapi juga tadi efektif atau tidak. Ada beberapa kasus yang dikhawatirkan ketika divaksin tadi ya, seperti saya jelaskan di depan, ternyata juga tidak meningkatkan imunitas. Jadi artinya kan mungkin ada orang yang bisa menjadi lebih diprioritaskan kalau memang tidak efektif pada kelompok tertentu. Tapi tidak semua ya, artinya faktor komorbid, saya punya penyakit bawaan berarti saya tidak bisa divaksin. Tidak, nanti kita lihat perkembangannya karena bergantung sekali. Komorbidnya misalkan penyakit jantungnya jenisnya apa, lalu kemudian derajat berat ringannya sejauh mana gitu ya. Ada hubungannya nggak dengan sistem imunitas, membahayakan nggak bagi yang bersangkutan, kemudian bisa meningkatkan efek protektifnya nggak apabila diberikan. Nah itu kembali kepada DPJP-nya nanti, dokter penanggung jawabnya yang kemudian tentu memiliki data rekam medis yang lengkap dari calon penerima vaksin. Jadi tenang, insya Allah nanti akan dinilai dan dievaluasi meskipun ada faktor komorbid, masih terbuka kemungkinan bahkan sangat besar untuk bisa mendapatkan proteksi lewat imunisasi atau vaksin. Baik. Tetapi tentu dicari yang paling aman. Baik dok, sebenarnya kami ingin berbincang terkait vaksin ini jauh lebih dalam, tapi waktu sudah harus kita iklan dulu, jeda dulu. Jadi terima kasih dok untuk perbincangan kita di sore hari ini.